Renungan Pagi, Yesus Nama di Atas Segala Nama oleh Ellen G. White, 7 Desember 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah dasar yang benar bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar kami mendapatkan pembenaran bukan oleh karena perbuatan, tetapi oleh karena iman. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Wilson Mamentu. Kepada Saudara Wilson, kami persilahkan. Selamat pagi dan selamat hari Sabat, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan pagi hari ini, Sabat 7 Desember 2024, dengan judul Dasar yang Benar. Ayat tema kita terdapat dalam Efesus pasal 2 ayat 20 dan 21 yang berkata, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Di gereja-gereja Galatia, kesalahan yang terbuka dan tidak terselubung telah menggantikan pesan Injil. Kristus, dasar yang benar dari iman, pada dasarnya telah ditinggalkan demi upacara-upacara Yudaisme yang sudah ketinggalan zaman. Rasul Paulus melihat bahwa agar orang-orang percaya di Galatia diselamatkan dari pengaruh-pengaruh berbahaya yang mengancam mereka, tindakan-tindakan yang paling tegas harus diambil, peringatan-peringatan yang paling tajam harus diberikan. Pelajaran penting yang harus dipelajari setiap hamba Kristus adalah tentang menyesuaikan pekerjaannya dengan kondisi orang-orang yang ingin ia bantu. Kelembutan, kesabaran, ketegasan, dan kerendahan hati sama-sama diperlukan, tetapi ini harus dilakukan dengan pertimbangan yang tepat. Berurusan dengan berbagai golongan pikiran dengan bijaksana dalam berbagai situasi dan kondisi adalah pekerjaan yang membutuhkan hikmat dan pertimbangan yang diterangi dan disucikan oleh Roh Allah. Dalam suratnya kepada jemaat di Galatia, Paulus secara singkat mengulas kejadian-kejadian utama yang berhubungan dengan pertobatannya sendiri dan pengalaman Kristen mula-mula. Dengan cara ini, ia berusaha menunjukkan bahwa melalui manifestasi khusus kuasa ilahi, ia telah dituntun untuk melihat dan memahami kebenaran-kebenaran besar Injil. Melalui petunjuk yang diterima dari Allah sendiri, Paulus dituntun untuk memperingatkan dan menasihati jemaat di Galatia dengan cara yang begitu hikmat dan positif. Rasul mendesak jemaat Galatia untuk meninggalkan pembimbing palsu yang telah menyesatkan mereka dan kembali kepada iman yang telah disertai dengan bukti-bukti yang tidak dapat disangkal tentang persetujuan ilahi. Orang-orang yang telah mencoba untuk menyesatkan mereka dari kepercayaan mereka kepada Injil adalah orang-orang munafik, tidak suci hatinya dan rusak hidupnya. Agama mereka terdiri dari serangkaian upacara yang melalui pelaksanaannya mereka berharap untuk memperoleh perkenaan Allah. Mereka tidak menginginkan Injil yang menyerukan ketaatan kepada firman. Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Yohanes 3 ayat 3.
Ini adalah usaha setan yang terencana untuk mengalihkan pikiran dari harapan keselamatan melalui iman kepada Kristus dan ketaatan kepada hukum Allah. Diambil dari buku The Acts of the Apostles, halaman 385 sampai 387. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Saudara Wilson. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Selamat Sabat. Paulus berkata dalam 2 Korintus 11 ayat 3 dan 4 yang berbunyi, "Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya." Kemudian dalam ayat 4 dikatakan, "Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima." Paulus khawatir akan kondisi umat di Korintus tentang adanya Yesus, roh, dan Injil yang lain. Hal yang serupa Paulus sampaikan kepada jemaat di Galatia. Galatia 1 ayat 6 dan 7 berkata, "Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia, yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu, dan mengikuti suatu Injil lain, yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu, dan yang bermaksud untuk memutarbalikan Injil Kristus." Apakah Injil yang lain atau Injil yang memutarbalikan Injil Kristus di Galatia? Kita baca penjelasannya dalam Jesus Name Above All Names, halaman 359 paragraf 5 yang berbunyi, "Rasul mendesak jemaat Galatia untuk meninggalkan pembimbing palsu yang telah menyesatkan mereka dan kembali kepada iman yang telah disertai dengan bukti-bukti yang tidak dapat disangkal tentang persetujuan ilahi. Orang-orang yang telah mencoba untuk menyesatkan mereka dari kepercayaan mereka kepada Injil adalah orang-orang munafik, tidak suci hatinya, dan rusak hidupnya. Agama mereka terdiri dari serangkaian upacara yang melalui pelaksanaannya mereka berharap untuk memperoleh perkenanan Allah. Jadi, Injil yang lain yang memutarbalikan Injil Kristus adalah melakukan upacara-upacara yang mereka harapkan membuat mereka lebih diterima oleh Allah. Upacara-upacara apa yang Paulus maksudkan? Upacara-upacara Hari Raya Yahudi. Roh Nubuat menjelaskan dalam The Acts of the Apostles, halaman 385 paragraf 2. Di dalam gereja-gereja Galatia, kesalahan yang terbuka dan tidak terselubung telah menggantikan pekabaran Injil. Kristus, dasar iman yang benar, pada dasarnya ditinggalkan demi upacara-upacara Yudaisme yang sudah usang. Inilah sebabnya Paulus heran. Bahkan dalam Galatia 3 ayat 1 Paulus berkata, "Hai orang-orang Galatia yang bodoh, sebab telah menggantikan Yesus dasar iman yang benar kepada ritual-ritual yang sudah usang, mengandalkan perbuatan gantinya iman." Itu sebabnya bila kita kembali ke Galatia pasal 1, Paulus berkata dalam ayat 9, "Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia." Jadi, barang siapa yang masih mengajarkan untuk melakukan hari-hari raya Yahudi di zaman sekarang ini, Paulus berkata, terkutuklah orang itu. Dan sedihnya, masih ada orang-orang yang demikian di zaman sekarang ini. Tanpa mereka sadari, dengan mengajarkan untuk melakukan hari-hari raya orang Yahudi, mereka mengajarkan Injil yang lain, yaitu mengandalkan perbuatan gantinya iman. Karenanya,
Roh Nubuat berkata dalam The Acts of the Apostles halaman 388 paragraf 2. Paulus memohon kepada mereka yang pernah mengenal kuasa Allah dalam hidup mereka untuk kembali kepada kasih mereka yang mula-mula akan kebenaran Injil. Dengan argumen-argumen yang tak terbantahkan, ia memaparkan kepada mereka hak istimewa mereka untuk menjadi pria dan wanita yang merdeka di dalam Kristus, yang melalui kasih karunia penebusannya, semua orang yang berserah diri sepenuhnya akan dibalut dengan jubah kebenarannya. Artinya, keselamatan hanya di dalam Yesus. Kemerdekaan di dalam Yesus dan jubah kebenaran hanyalah jubah kebenaran Yesus yang dipakaikan kepada kita. Sebab memang Yesuslah satu-satunya fondasi yang benar, dasar iman yang benar. Kiranya kebenaran ini menjadi pembaharuan bagi kita semua, sebagaimana yang Paulus telah alami. Allah berkenan kepada kita bukan karena perbuatan kita. Ingat, Paulus sempurna dalam perbuatan, dalam penurutan hukum, atau upacara-upacara. Tetapi Paulus dan juga harusnya kita memiliki Kristus dalam hidup kita. Sebab anak Allah yang Bapa peranakan tinggal dalam kita oleh kehadiran Roh-Nya yang kita terima oleh iman. Inilah makna pembenaran oleh iman. Kristus dalam hati kita oleh iman, maka kita dibenarkan. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang penting pada pagi hari ini. Karena sadar atau tidak, entah merayakan hari raya Yahudi atau tidak, kami cenderung untuk mengandalkan perbuatan kami, agar kami merasa lebih diterima oleh Engkau, ya Bapa. Padahal, dasar kami yang terkuat, fondasi yang kokoh dan benar adalah Yesus. Penting bagi kami untuk menerima Dia dalam hidup ini, maka kami dibenarkan. Karenanya tolong kami, ya Bapa. Suruhlah roh anak-Mu dalam hati ini, dan biarlah kami semua yang percaya membuka hati, sehingga Kristus tinggal dalam hati kami, yaitu oleh iman, maka pembenaran oleh iman menjadi bagian kami. Perbuatan-perbuatan benar kemudian bukan oleh karena kuat kuasa kami, tetapi karena Kristus yang bekerja dalam hidup kami. Kami izinkan Dia menyatakan perbuatan-perbuatannya. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.